Baris yang kelima dari stansa ketiga Mada Rohani Santo Yohanes Salib ini. Kan kulewati si kuat dan perbatasan. Jadi dalam hal ini si kuat atau manusia perkasa ini melambangkan setan. Perbatasan kemudian ini melambangkan daging, ya, nafsu-nafsu kedagingan. Kita lihat komentar yang diberikan oleh Santo Yohanes dari Salib. Jiwa menyebut setan sebagai si kuat atau manusia perkasa, karena setan berusaha keras menjerat jiwa di jalannya, serta karena godaan dan kebuasan setan lebih hebat dari dunia dan daging. Selain itu, setan juga akan memperkuat dirinya dengan dunia dan daging, supaya dapat menyerang jiwa dengan lebih hebat. Jadi si kuat ini oleh Santo Yohanes Salib, manusia perkasa ini merupakan lambang dari setan. Karena memang dalam hal ini setan memang satu pribadi yang sangat kuat dan berusaha mati-matian, berusaha keras menjerat jiwa di jalannya. Dan kemudian godaan setan, kebuasan setan lebih hebat dari dunia dan daging. Dan mau tidak mau terus-menerus setan berusaha melawan Allah. Nah, tetapi kemudian karena dia juga tidak mungkin melawan atau kemudian memberontak kepada Allah secara langsung, karena di hadapan Allah setan sama, takut, gentar, dan gemetar. Tetapi kemudian yang menjadi fokus perlawanannya yang dicintai oleh Allah, yaitu manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Nilai satu jiwa itu sungguh-sungguh berharga. Nilai satu jiwa, keselamatan satu jiwa yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dari atas kayu salib, nilainya apa? Jauh lebih besar daripada seluruh isi dunia ini. Karena itu apa? Setan berusaha mati-matian untuk merebut dan menghancurkan keselamatan itu. Dan karena itu tidak heran, ya ini sedikit keluar, tetapi kemudian kita lihat bagaimana kemudian Santa Teresa Avila, ya memang kemudian Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib ini sama-sama dipakai Tuhan pada zaman itu untuk satu pembaharuan dalam gereja, dan kemudian Ordo Karmel pada khususnya. Nah, Santa Teresa Avila setelah kemudian mengalami vision neraka, ya, jadi vision neraka dalam menghadapi suatu gambaran realitas neraka itu, kemudian dia hanya bisa berseru, lebih baik aku mati 1000 kali daripada berbuat dosa. Karena apa? Santa Teresa Avila telah melihat sendiri bagaimana akibat dosa, yaitu neraka. Dan karena kerinduan yang besar supaya Allah dikenal dan dicintai, maka Santa Teresa Avila setelah mengalami vision tentang neraka ini, dia kemudian digerakkan oleh Tuhan untuk mulai kemudian mendirikan biara pembaharuan. Tujuannya dalam pendirian biara, yaitu dalam buku kisah-kisah pendirian biara yang ditulis oleh Santa Teresa Avila, tujuan dari pendirian biara-biara ini sebenarnya hanya ini, satu kalimat sederhana: mengasihi Allah atas nama jiwa-jiwa yang tidak mengasihi Allah. Kita kembali lagi pada kerja dari setan ini untuk berusaha mati-matian menghalangi jiwa. Jadi dengan berbagai macam cara, setan akan bekerja sama dan memperkuat dirinya dengan dunia dan daging, supaya dapat menyerang jiwa dengan lebih hebat lagi. Satu hal godaan yang terbesar zaman ini, kalau pada gereja awali, pada orang-orang Kristen awal,
yaitu pada zaman-zaman mulai dari para rasul dan kemudian seterusnya. Mungkin para jemaat awal mereka berusaha menghadapi godaan-godaan dari dunia atau kemudian dari setan dengan juga daging, ya lebih-lebih dengan situasi dunia. Mereka akan berusaha hidup ya dalam komunitas Kristiani, jemaat perdana, tetapi kemudian juga mereka akan berusaha menghindari tempat-tempat hiburan yang biasa didatangi oleh bangsa Romawi pada zaman itu. Ya, misalnya permandian-permandian umum, lalu kemudian Koloseum, atau kemudian juga ya tempat-tempat tontonan-tontonan kekerasan dan sebagainya, amphitheater dan sebagainya. Mereka cukup menghindari itu dan mereka juga bisa dilindungi. Tetapi satu realitas godaan yang begitu dahsyat juga zaman ini, jangan lupa juga melalui segala sarana yang satu sisi merupakan tanda kemajuan, yaitu apa? Media massa, alat-alat elektronik, ataupun sekarang zaman lebih canggih lagi dengan perkembangan gadget, sampai kemudian ada moto, semua bisa berada dalam satu genggaman, yaitu lewat apa? Smartphone kita ya. Jadi smartphone memang satu sisi menjadi sarana yang efektif untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk pewartaan Injil, tetapi satu sisi juga godaan melalui gadget ini, melalui smartphone ini juga luar biasa. Segala isi dunia, segala godaan dunia, godaan setan, semua juga bisa kita dapatkan melalui perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Tetapi satu hal juga seperti yang ditekankan gereja dalam berbagai kesempatan, juga melalui paus, kita juga harus apa? Mulai juga melayani dan mewartakan kasih Tuhan, mewartakan Injil ini juga melalui dunia virtual ya, jadi dunia sosial media. Sekarang akan kita lanjutkan dari komentar Santo Yohanes Salib ini. Yang dapat mengalahkan setan hanya kuasa Allah, dan hanya cahaya ilahi yang dapat menyingkapkan tipu muslihatnya. Oleh karena itu setan hanya dapat dihadapi dengan doa, penyangkalan diri, dan kerendahan hati. Jadi satu hal yang perlu kita ingat, sungguh-sungguh si jahat atau roh jahat atau setan ini hanya bisa dihadapi bersama dan di dalam Tuhan Yesus. Jadi untuk menghadapi setan ini hanya bisa dihadapi dengan kuasa Allah. Dan dalam hal ini, karena setan ini juga bapak segala dusta dan juga begitu cerdiknya ya. Karena secara intelektual dia mempunyai kecerdikan, kelihayan seperti para malaikat. Tetapi kemudian arahnya ya satu, untuk menghancurkan kerajaan Allah. Dan dalam hal ini, seperti dinyatakan Santo Yohanes Salib, hanya bisa dihadapi dengan kuasa Allah dan hanya cahaya ilahi yang dapat menyingkapkan tipu muslihatnya. Tipu muslihat yang kadang-kadang begitu halusnya. Kadang-kadang ya seperti tadi saya ungkapkan, godaan setan. Sudah, jangan sungguh-sungguh serius mencari Tuhan. Apa kamu itu? Ngapain doa, ngapain pelayanan? Nanti kamu sombong loh. Sebenarnya ini satu kebohongan besar. Justru kalau kita tidak berdoa, kita akan apa? Semakin mengandalkan diri sendiri. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kemudian juga dikatakan di sini oleh Santo Yohanes Salib, menghayati doa penyangkalan diri dan kerendahan hati, kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Justru hanya semakin berpaut pada Allah, hanya di dalam Allah saja akan menghasilkan buah-buah kerendahan hati dan juga buah-buah roh yang lainnya.